Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada materi kita berikutnya pada hari ini, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Tujuan pembelajaran bisa kalian lihat sendiri di situ. Nanti akan kita bahas yaitu permintaan, penawaran dan harga pasar, dan pasar dalam perekonomian. Apa yang dimaksud permintaan, penawaran, harga dan pasar? Bagaimana harga dapat terbentuk? Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Nah, di dalam permintaan ini ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini berbunyi semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, dilihat di sini kurva permintaannya sesuai dengan hukum dari permintaan. Maka bisa digambarkan seperti berikut ini. Di mana ada harga dan jumlah. Nah, semakin naik harga barang, maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari permintaan. Ini rumus dari fungsi permintaan. QD sama dengan min AP plus B atau P sama dengan min 1 per A Q plus B per A. Nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari P sama dengan P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P1 adalah harga awal, P2 adalah harga perubahan, Q1 jumlah awal, Q2 adalah jumlah perubahan. Nah, sedangkan Q jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang per unit, A angka konstanta, B gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Selanjutnya, apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Hukum dari penawaran, makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen.
Maka kita melihat kurva penawaran di sini sesuai dengan hukumnya tadi. Maka di sini ada harga dan jumlah. Dan di sini ada garis supply, di mana semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya kita melihat fungsi dari penawaran. Selanjutnya kita melihat terbentuknya harga. Nah, proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Terjadi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Sekarang kita melihat elastisitas. Elastisitas ini ada dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas. Elastisitas lebih besar dari 1 itu sebutannya elastis. 2, elastisitas lebih kecil dari 1 sebutannya inelastis. 3, elastisitas sama dengan 1 sebutannya unitary elastis atau elastis satuan. 4, elastisitas tak terhingga sebutannya elastis sempurna. 5, elastisitas sama dengan 0 sebutannya inelastis sempurna. Rumus untuk menghitung elastisitas permintaan, ED sama dengan delta Q per delta P kali P kali Q, atau ED sama dengan persen delta Q dibagi dengan persen delta P, di mana delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, ED adalah elastisitas permintaan. Sekarang kita melihat macam-macam pasar. Ada pasar barang. Pasar barang ini meliputi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ada pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monosoni. Kemudian pasar faktor produksi, ada pasar faktor produksi tenaga kerja, pasar faktor produksi sumber daya alam, pasar faktor produksi modal, dan pasar faktor produksi kewirausahaan. Pasar dalam perekonomian. Apa peran iptek dalam perubahan pasar? 1. Memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. 2. Menambah jangkauan pasar. 3. Biaya produksi lebih efisien. 4. Makin banyak produsen atau penjual. 5. Konsumen mudah memperoleh informasi tentang produk. 6. Persaingan pasar sangat ketat. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.